Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Rekonstruksi ungkap brutalnya pengeroyokan Abdullah Mahu, korban dipukul balok dan galon cor. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Maluku menggelar rekonstruksi kasus pengeroyokan terhadap Abdullah Mahu, 19 tahun. Abdullah diketahui merupakan pemuda yang menjadi korban penganiayaan brutal di kawasan Air Kuning, Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Rekonstruksi yang berlangsung pada Rabu 10 Juni 2026 itu mengungkap kembali detik-detik pengeroyokan yang dialami korban pada 11 Mei 2026 sekitar pukul 2:20 dini hari waktu Indonesia Timur. Kegiatan yang dipimpin Kanit 2 Subdit 3 di Treskrimum Polda Maluku, Ibtu B. Sianturi, dimulai pukul 11:14 waktu Indonesia Timur dan berakhir pukul 12:39 di lokasi kejadian Rabu 10 Juni 2026. Korban hadir langsung bersama keluarga untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Sementara 7 tersangka yang telah ditetapkan Polda Maluku belum berhasil ditangkap, sehingga peran mereka diperagakan oleh anggota tim penyidik. Sebanyak 14 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik mencocokkan seluruh rangkaian kejadian berdasarkan keterangan korban, saksi, rekaman CCTV, hingga video yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan. Adegan demi adegan memperlihatkan bagaimana korban dikejar dan dianiaya oleh sekelompok pelaku hingga mengalami luka serius. Momen yang paling menyita perhatian terjadi pada adegan ke-13 dan ke-14. Pada adegan ke-13, penyidik memperagakan aksi pemukulan terhadap korban menggunakan botol galon yang telah dicor semen. Sementara pada adegan ke-14, korban diperagakan menerima pukulan menggunakan balok kayu yang diarahkan ke bagian kepala. Kedua adegan tersebut menggambarkan dugaan kekerasan berat yang dialami korban saat pengeroyokan berlangsung. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula saat Abdullah Mahu alias Afila yang bekerja di salah satu usaha ayam geprek di kawasan Kebun Cengkeh diminta rekannya mengambil nasi di rumah pemilik usaha. Saat melintas di lorong Sumatera sekitar pukul 2:20, korban diduga dilempari batu oleh sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di sekitar lokasi. Beruntung lemparan tersebut hanya mengenai ban sepeda motor yang dikendarainya. Korban kemudian melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah kios yang berada di lorong Alaka, tepat di depan kawasan Indomaret Air Kuning, untuk membeli rokok. Namun tanpa diduga, kelompok pemuda yang sebelumnya melempar batu ternyata mengejar korban hingga ke lokasi tersebut. Setibanya di depan kios, korban langsung menjadi sasaran pengeroyokan. Video yang sempat beredar luas memperlihatkan korban dipukul berulang kali dan dilempari batu hingga akhirnya tersungkur. Korban bahkan sempat tidak sadarkan diri akibat penganiayaan tersebut. Beruntung, sejumlah warga datang memberikan pertolongan dan membawa korban ke tempat kerjanya sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Ambon untuk mendapatkan perawatan medis. Dalam perkembangan penyidikan, Ditreskrimum Polda Maluku pada 2 Juni telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial GHW 16 tahun yang masih berstatus anak berhadapan dengan hukum, MT, MTT, JIU, Usman alias U, LZK, dan MM. Meski telah berstatus tersangka, ketujuh orang tersebut hingga kini belum hadir dalam rekonstruksi karena masih dalam proses pencarian oleh pihak kepolisian.
Keluarga korban yang menyaksikan langsung jalannya rekonstruksi berharap seluruh tersangka segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas penyidikan, sekaligus memperkuat pembuktian terhadap para tersangka dalam kasus pengeroyokan yang sempat menyita perhatian publik di Kota Ambon tersebut. Tinjau BHU, Komisi 3 DPRD Ambon soroti minimnya fasilitas dan risiko longsor bagi warga. Menanggapi keluhan warga yang bermukim di kawasan perumahan Bukit Hijau Urimesing atau BHU, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Komisi 3 DPRD Kota Ambon serta organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan peninjauan langsung ke lokasi Rabu 10 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau sejumlah bangunan, infrastruktur lingkungan, hingga ketersediaan akses air bersih bersama warga setempat. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar pada Senin 8 Juni 2026. Setelah warga menyampaikan berbagai keluhan terkait kondisi perumahan. Menurutnya, sejumlah fasilitas dasar yang menjadi tanggung jawab pengembang belum tersedia secara memadai. Fasilitas yang dimaksud meliputi jalan lingkungan, talut penahan tanah, penerangan jalan, hingga sarana air bersih. Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi 3 DPRD Kota Ambon berencana memanggil kembali pihak developer bersama OPD teknis untuk membahas berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Tidak hanya itu, DPRD juga akan menelusuri proses penerbitan izin pembangunan perumahan tersebut. Hari menjelaskan berdasarkan sejumlah dokumen yang dimiliki pemerintah Kota Ambon, terdapat OPD teknis yang sebelumnya tidak merekomendasikan pembangunan perumahan di kawasan tersebut. Pasalnya, lokasi pembangunan berada di kawasan penyangga yang menjadi batas antara kawasan permukiman dan hutan lindung. Selain itu, kondisi geografis kawasan dinilai cukup berisiko karena memiliki tingkat kemiringan lahan mencapai sekitar 45 derajat. Komisi 3 juga menyoroti belum optimalnya pembangunan terasering dan talut penahan tanah yang seharusnya menjadi syarat utama sebelum pembangunan rumah dilakukan. Menurut Hari, hingga kini sebanyak 171 unit rumah telah dibangun, namun infrastruktur pendukung yang memadai belum tersedia. Akibatnya, kawasan tersebut berpotensi mengalami longsor saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Komisi 3 DPRD Kota Ambon memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ambon guna mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warga. Bahkan apabila upaya mediasi tidak membuahkan hasil dan tidak terdapat itikat baik dari pihak terkait, DPRD akan mendorong pembentukan tim khusus untuk menangani persoalan tersebut. DPRD berharap langkah tersebut dapat menghasilkan solusi konkret sehingga berbagai keluhan warga perumahan Bukit Hijau Urimesing dapat segera ditangani secara menyeluruh. Untuk diketahui, peninjauan dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon Hari Putra Farfar bersama sejumlah anggota Komisi 3 serta OPD terkait, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Ambon dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon. Apa Pak? Mengenai warga yang tinggal di sini untuk dia kebersihan. Nah, ini komisi bersama dengan beberapa OPD teknis datang langsung untuk melihat dan meninjau terkait dengan aduan masyarakat yang disampaikan. Nah, jadi memang kondisi di BHU ini yang pertama ini sangat miris karena selain rumah
ternyata pihak developer tidak menyediakan satupun fasilitas, baik itu jalan maupun talit dan juga lampu, bahkan air bersih. Maka nantinya kami akan memanggil kembali seluruh pihak terkait dan juga Dinas PU. Kita bukan hanya mereview terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak developer, juga warga, penghuni, tapi kami pengen melihat dasar pemberian perizinan untuk pembangunan di wilayah ini. Karena bisa dilihat sendiri, ini kontur wilayahnya ini kan sebenarnya nih bukan wilayah yang representatif ya untuk bisa dibangun perumahan. Bahkan dari beberapa catatan dokumen yang ada di pemerintah Kota Ambon, itu menyatakan seluruh OPD teknis itu menolak berdasarkan telah staf untuk dilakukan pembangunan. Karena status tata ruang wilayah di sini ini merupakan kawasan penyangga yang pertama. Yang kedua bahwa lokasi geografisnya ini memiliki kemiringan kurang lebih 45 derajat. Maka tidak ideal untuk dibangun yang namanya perumahan. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab DPRD akan kita lakukan dan fasilitasi ya. Maka kita akan dorong supaya ada proses di internal pemerintah kota membentuk tim untuk guna bisa menyelesaikan ya. Tujuannya hanya satu, yaitu agar seluruh warga BHU ini bisa menerima apa yang menjadi hak. Karena pembayaran kan terus dilakukan sesuai dengan klausul kontrak kan, tapi apa yang menjadi kewajiban developer itu tidak dilaksanakan, terutama untuk fasilitas umum. Oke. Informasi lainnya, Tribuners, alumni SMA Negeri 1 Ambon terima tabungan 20 juta rupiah dari Telkomsel lewat program tryout UTBK Akbar. Telkomsel melalui platform edukasi digital Ilmupedia bersama Kunci memberikan bantuan tabungan kepada seorang siswa lulusan SMA Negeri 1 Ambon. Apresiasi yang diberikan berupa uang 20 juta rupiah kepada siswa atas nama Sarah Syayene Bakarbesi. Dirinya berhasil menjadi salah satu dari 8 peserta terbaik nasional dengan nilai tryout tertinggi melampaui batas minimal 622. Dari hasil itulah, Sarah resmi diterima sebagai calon mahasiswa baru pada jurusan Manajemen Universitas Patimura Ambon. Penghargaan tersebut
atas penyelenggaraan program Tryout Akbar UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer 2026 yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia pada 10 hingga 14 April lalu. Program ini dirancang untuk membantu siswa SMA mempersiapkan diri menghadapi UTBK sebagai bagian dari seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT melalui simulasi ujian berbasis standar pemerintah. Sekaligus meningkatkan literasi dan kesiapan akademik menunggu perguruan tinggi negeri atau maksud kami menuju perguruan tinggi negeri atau PTN. Program ini merupakan bagian dari upaya Telkomsel dalam memperluas akses pembelajaran digital melalui paket Ilmupedia yang tersedia di aplikasi My Telkomsel. Paket ini memberikan berbagai manfaat seperti akses tryout UTBK berkali-kali selama paket aktif, simulasi ujian berbasis komputer, sistem penilaian IRT, serta fitur cek peluang dan rasionalisasi untuk membantu siswa menentukan pilihan PTN. Vice President Consumer Business Telkomsel Area Pamasuka, Muharlis, memberikan apresiasi dan rasa bangganya atas pencapaian yang diraih salah satu siswa di kota Ambon tersebut. Menurutnya, capaian Sarah membuktikan bahwa anak muda Maluku juga dapat bersaing di kancah nasional. Ia menegaskan Telkomsel akan terus berkomitmen menghadirkan akses pembelajaran digital yang inklusif dan berkualitas guna mendukung pelajar Indonesia meraih masa depan gemilang. Sementara itu, Sarah Syayene Bakarbesi juga mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya. Pasalnya, momen yang tak disangkanya itu dapat membawanya meraih prestasi pada masa terakhir setelah menyandang sebutan alumnus. Program ini diharapkan dapat menghadirkan berbagai inisiatif, salah satunya UTBK Telkomsel Ilmupedia. Seperti produk spesial Super Seru Ambon, penguatan sinergi di sejumlah desa, digitalisasi pendidikan melalui Ilmupedia, donasi Telkomsel Point untuk Ambon, serta penyelenggaraan berbagai event yang selaras dengan kalender kegiatan daerah, termasuk perayaan HUT Kota Ambon pada bulan September mendatang. Penyerahan apresiasi ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan roadshow Terpujilah Guru Ambon. Hadir dalam kegiatan ini, VP Consumer Business Telkomsel Area Pamasuka, Muharlis, VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena, dan perwakilan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, serta para guru sekolah. Pada masyarakat. Sebetulnya selama 10 tahun kebelakang Telkomsel sudah mengembangkan beberapa program CSR yang fokusnya di pendidikan. Tribuners, ribuan warga Ambon meriahkan Color Fun Walk dan konvoi damai Piala Dunia 2026. Sekitar 7.000 warga kota Ambon hadir meriahkan Color Fun Walk dan konvoi damai Piala Dunia 2026. Pantauan tribunambon.com Kamis 11 Juli 2026 terlihat peserta mengenakan jersey atau baju bola masing-masing negara peserta Piala Dunia. Pelaksanaan kegiatan ini diikuti dari berbagai kalangan, mulai dari anak kecil, orang dewasa hingga lanjut usia. Menariknya, tak hanya warga kota Ambon, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena beserta jajaran OPD juga memakai jersey idola masing-masing. Orang nomor 1 kota Ambon itu nampak hadir mengenakan jersey timnas Inggris. Berbeda dengannya, Wakil Wali Kota Ambon Elito Isuta mengidolakan timnas oranye yakni Belanda.
Meski dihadapkan dengan pendukung peserta Piala Dunia yang berbeda, karena alasan perbedaan itulah konvoi damai Piala Dunia ini digelar. Kegiatan ini dibuka dengan acara pembukaan seremonial dan senam sehat, serta dilanjutkan dengan jalan santai. Rutenya dimulai dari Lapangan Merdeka, depan Gong Perdamaian, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Patimura, Jalan Diponegoro, Jalan AM Sangaji, Jalan Ahyepati, dan kembali lagi di Lapangan Merdeka. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan, kegiatan tersebut memiliki makna strategis karena bertepatan dengan dimulainya ajang sepak bola terbesar di dunia, yakni Piala Dunia FIFA 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat, tetapi juga memperkuat persatuan dan persaudaraan warga, meningkatkan daya tarik pariwisata, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Ambon. Watimena menilai pelaksanaan Color Fun Walk memberikan dampak positif dari sisi sosial maupun ekonomi. Dari aspek sosial, kegiatan tersebut menjadi ruang interaksi bagi ribuan warga yang hadir dengan semangat dan optimisme yang sama untuk membangun Kota Ambon. Sementara dari sisi ekonomi, ia menyebut telah terjadi perputaran uang yang cukup besar menjelang pelaksanaan kegiatan. Dengan tingkat pembelian pakaian bola yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hal ini dibuktikan dengan peserta konvoi yang hadir mencapai 7.000 orang. Pemkot Ambon berharap Amboina Color Fun Walk 2026 dapat menjadi agenda tahunan yang tidak hanya menghadirkan suasana meriah, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Ambon. Di tengah lapangan dan menyesuaikan diri. Sekali lagi menyesuaikan diri. Yang ada di lintasan hanya para instruktur senam. Untuk segera di tengah lapangan dan menyesuaikan diri. Sekali lagi menyesuaikan diri. Yang ada di lintasan hanya para instruktur senam. Mau senang tolong menyesuaikan. Bapak Ibu yang sambil kiri kanan segera masuk di tengah lapangan. Sekali lagi masuk di tengah lapangan. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kejari Malta menyebut klarifikasi auditor digelar 3 pekan untuk telusuri aliran dana bansos. Auditor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku mulai melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana bantuan sosial tahun anggaran 2023 di Kabupaten Maluku Tengah. Proses klarifikasi tersebut telah berlangsung sejak 8 Juni dan masih berlanjut hingga Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 hingga 3 pekan ke depan. Sejumlah saksi yang telah memenuhi panggilan auditor pada Rabu di antaranya 37 penerima bantuan sosial, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, serta seorang anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MZL.
Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea mengatakan, klarifikasi dilakukan untuk menemukan kebenaran material terkait aliran dana bantuan sosial tahun 2023. Menurutnya, setelah kegiatan klarifikasi di Kota Masohi selesai, tim auditor akan melanjutkan agenda serupa ke wilayah Saparua dan Banda. Herbert menjelaskan penanganan perkara saat ini telah memasuki tahapan perhitungan kerugian negara. Auditor mulai melakukan klarifikasi setelah menerima dokumen hasil penyidikan dari penyidik Kejari Maluku Tengah. Ia menegaskan seluruh saksi yang dianggap berkaitan dengan perkara tersebut akan dimintai keterangan. Bagi saksi yang belum sempat hadir, penyidik akan kembali melayangkan panggilan. Karena itu, pihaknya mengimbau seluruh saksi yang telah menerima surat panggilan agar kooperatif dan memenuhi proses klarifikasi yang sedang berjalan. Terkait isu adanya perubahan keterangan saksi selama proses klarifikasi, Herbert menegaskan hingga saat ini belum ditemukan perubahan dari fakta-fakta yang telah diperoleh dalam tahap penyidikan. Setelah proses klarifikasi dan verifikasi selesai dilakukan, Kejari Maluku Tengah akan menggelar ekspos perkara bersama Kejaksaan Tinggi Maluku guna menentukan langkah lanjutan penanganan kasus tersebut. Herbert juga menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP hukum acara yang berlaku, termasuk dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi terbaru tidak mengubah kewenangan auditor yang telah tersertifikasi untuk melakukan audit kerugian negara. Jadi pada ini sekaligus perkembangan bansos ya. Untuk penanganan bansos itu sekarang sudah pada tahap dari kemarin sih ya. Sudah kita mintakan perhitungan, sekarang tim auditor setelah menerima dokumen kita, mereka melakukan yang namanya klarifikasi. Klarifikasi itu dilakukan kepada saksi-saksi yang kita periksa ketika di penyidikan. Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan kebenaran material juga terkait dengan aliran dana. Itu dia. Kalau untuk waktunya, nanti setelah yang di sini di Masohi, kita masih ke Saparua, masih lagi ke Banda, mungkin kurang lebih 2-3 minggu untuk klarifikasi. Menyasar Kalau para semua saksi klarifikasi itu kita panggil datang. Dan itu nanti ada yang macam kemarin kita panggil 100, itu datang 28. Nanti kita lakukan pemanggilan ulang lagi di Kamis besok kita jadwalkan. Itu jadi kita himbau juga kepada saksi-saksi yang kita panggil untuk melakukan klarifikasi, mohon meluangkan waktu untuk memenuhi panggilan klarifikasi tersebut. Tribuners, informasi dari Maluku Tengah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.